يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Segala puja-puji, rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, penggenggam, pencipta, penggenggam, pengurus, pengelola seluruh alam semesta, baik alam syahadah maupun alam yang gaib. Dialah Allah Tuhan kita, Rabb kita, yang harus kita agungkan, kita besarkan, kita taati segala perintahnya, dan kita jauhi segala larangan-larangannya. Kalau ingin kita menjadi hamba Allah yang selamat, baik selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Mudah-mudahan kita demikian semuanya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, insya Allah untuk hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-25 di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Oleh karena itu, mari kita bermuhasabah, introspeksi diri, mengkaji ulang tentang arti puasa. Kadang-kadang kita banyak di antara saudara-saudara kita yang belum paham, belum tahu arti puasa. Taunya saudara-saudara kita kebanyakan puasa itu ya nggak makan, nggak minum. Ya itu saja. Dari terbit fajar sampai masuk waktu maghrib. Padahal puasa itu artinya ada dua macam. Pertama, puasa ditinjau dari arti syar'i atau hukum syariah Islam. Puasa menurut hukum syar'i atau syariah berarti menahan makan, minum, menahan hubungan intim antara suami istri semenjak terbit fajar atau imsak sampai masuk waktu maghrib atau tenggelamnya matahari. Diniatkan karena mengharap ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu puasa menurut syar'i, menurut syariat Islam. Dan alhamdulillah puasa dalam arti yang pertama ini, secara syar'i ini, hampir semua orang itu mampu melaksanakannya, mampu melakukannya. Ya. Bahkan kalau yang namanya puasa mereka mati-matian menahan makan, menahan minum, menahan hubungan intim antara suami istri. Tapi sayangnya banyak sekali saudara-saudara kita yang puasanya itu dia itu bisa full, bisa sebulan penuh, dia tahan, dia kuat. Tapi sayangnya kalau diajak sholat, kadang-kadang mereka masih agak berat. Bahkan ada yang tarang-tarangan tidak sholat. Mereka orang Islam, KTP-nya Islam, keturunannya Islam, lingkungannya juga Islam, bahkan dekat masjid, dekat musola. Ya, dengar adzan maghrib umpamanya, dengar adzan duhur, mereka tenang-tenang aja di rumah. Nggak tergerak, nggak tergeming sedikit pun hatinya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal
puasanya Masya Allah, dia mati-matian, dipertahankan. Ya, 1 bulan penuh mampu kuat berpuasa. Tapi giliran diajak sholat, Masya Allah, bermacam-macam, berbagai macam alasan. Ya. Ada salah satu jamaah yang bertanya, bagaimana Ustadz, kalau dia senantiasa bulan Ramadan puasa tapi nggak sholat, bagaimana hukumnya? Masya Allah. Ya, bagaimana puasanya, diterima nggak? Ya saya jawab dengan tegas, ya enggak lah, nggak diterima. Kenapa? Ya nggak sholat. Ya, Rasulullah pernah bersabda, waman taroka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharo. Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, ya, dengan terang-terangan, maka dia faqad, maka sungguh dia telah, ya, faqad kafara jiharo, maka sungguh dia telah kafir yang nyata. Ya. Kemudian di lain ayat juga, di lain sabdanya juga Rasulullah bersabda, awwalu ma yukhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Awal pertama yang akan dihisab, yang akan dilihat, yang akan dipertimbangkan, yang akan diperhitungkan seorang hamba di hari akhirat, di hari akhirat, ya. Di hari akhir adalah masalah sholat. Fa in saluhat saluha sairu amalihi. Kalau sholatnya baik, maka baiklah amal perbuatan yang lain. Tapi sebaliknya, fa in fasadat, apabila sholatnya buruk, fasada sairu amalihi, maka dianggap buruk semua amal-amal yang lain. Jadi kembali kepada masalah tadi, ada banyak orang yang puasa mati-matian tapi nggak sholat, jelas puasanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah dalam sabda yang lain juga bersabda, fa in kubbilat tukubbila sairu amalihi. Kalau sholatnya diterima, maka diterimalah amal-amal yang lain. Fa in ruddat, apabila sholatnya ditolak, ya, farudda sairu amalihi, maka ditolak juga amal-amal yang lain. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Sayang seribu sayang, ya, kasihan mereka yang mati-matian dia menahan lapar, menahan dahaga, tapi mereka tidak sholat, sehingga sudah sangat jelas puasanya akan ditolak oleh Allah SWT. Yang kedua, puasa dalam arti harfiah. Puasa dari kata soma yasumu, menahan. Menahan di sini berarti menahan secara luas, secara umum. Ya, jadi puasa tidak sekedar menahan makan dan minum dan hubungan intim dengan suami istri, tapi menahan semua panca indera kita. Kalau kita berpuasa berarti kita menahan pandangan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata kita harus kita tahan, jangan sampai melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh yang sangat jelas, kita sebagai lelaki normal, kalau kita ngelihat perempuan usia belasan tahun, ya, kita masih kepengen tertarik untuk melihat, apalagi perempuan itu cakep, cantik, ayu, bagaimana? Ya, naluri kita masih kepengen melihat, memandang. Tapi karena kita sadar kita baru berpuasa, maka kita tahan sekuat tenaga mata kita untuk tidak melihat, untuk tidak memandang, ya, secara berlebih-lebihan. Kalau sekedar kita melihat sepintas saja, ya, apalagi kita nggak sengaja, insya Allah itu nggak apa-apa. Ya. Kemudian tangan juga harus kita tahan, jangan sampai menyentuh, memegang, memukul yang dilarang oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah. Kaki juga harus kita tahan, nggak boleh kita berjalan menuju tempat-tempat yang dilarang, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telinga juga harus kita tahan, jangan sampai telinga kita selalu nguping, ya, suara-suara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, inilah arti puasa dalam arti harfiah, ya. Kenapa Rasulullah mengingatkan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal atasa wal ju'.
Betapa banyaknya orang-orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapat pahala, tidak mendapat manfaat dari puasanya kecuali lapar dan haus, lapar dan dahaga. Ya. Rasulullah juga pernah bersabda, ya, laisa siyamu minal akli wasurbi. Bukanlah yang namanya puasa hanya sekedar menahan minum dan makan dan minum, tetapi innama siyam minal lagwi wal atasi. Jadi yang namanya puasa adalah menahan perkataan keji dan caci maki. Ya, demikianlah mudah-mudahan, dan puasa dalam arti kedua ini harus kita laksanakan sepanjang masa, sepanjang hidup kita. Walaupun kita nanti udah selesai Ramadan, tetap puasa yang arti secara harfiah menahan segala panca indera kita dari hal yang dimurkai Allah, itu harus kita tetap pertahankan. Kalau semua orang bisa melaksanakan puasa dalam arti yang kedua, dunia ini aman, tentram, damai, bahagia, nggak ada itu pertumpahan darah, nggak ada itu maksiat, mungkarot. Ya, itulah mulianya, salah satu kemuliaan ajaran Islam. Saya kira demikian. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.